Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil PPT yang telah kami buat. Adapun anggota-anggota kelompok 8 yang pertama yaitu Nabila Salsabila Nasrullah, yang kedua Nail Nurul Hasanah, yang ketiga Nastifi Endasari, yang keempat Mirsyani Nuryadin, yang kelima Nur Asriyani Rahayu Badaru, dan yang terakhir yaitu Nur Aziza Ansar. Pada poin pertama akan dibacakan oleh Nabila Salsabila Nasrullah. Kepada Nabila saya persilakan. Baik, langsung saja. Sebelum memasuki materi, kita harus tahu apa itu obat amlodipin. Baik, amlodipin adalah obat antihipertensi yang bertindak sebagai antagonis reseptor kalsium. Nah, maksud ini yaitu zat aktifnya amlodipin menghambat penyerapan kalsium di dalam sel-sel otot jantung dan pembuluh darah, yang menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih lebar dan menurunkan tekanan darah. Selanjutnya, pengertian degradasi obat. Degradasi obat adalah perubahan senyawa obat dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana atau kecil, atau dari senyawa yang aktif menjadi senyawa yang inaktif. Selanjutnya, ini berikut struktur dari obat amlodipin dengan rumus molekul C20H25CIN2 dan O5. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Nabila Nasrullah. Poin kedua akan dibacakan oleh Nail Nurul Hasanah. Kepada Nail saya persilakan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi degradasi obat. Ada suhu, cahaya, kelembapan, serta pH. Berdasarkan jurnal yang kami kaji, keempat faktor ini mempengaruhi kualitas sediaan suatu obat, di mana jika suhu, cahaya, serta kelembapan dan pH tidak sesuai dengan bahan dari sediaan obat, maka akan merusak kualitas dari sediaan obat tersebut. Selain itu, ada juga beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi degradasi obat amlodipin seperti pemrosesan, penyimpanan, dan pengangkutan. Selanjutnya yaitu degradasi paksa. Degradasi paksa dilakukan dengan memberikan kondisi paparan yang ekstrim. Setelah diberikan paparan kondisi ekstrim, kemudian dilakukan pengembangan metode analisis untuk mengidentifikasi cemaran. Degradasi paksa dilakukan untuk mengidentifikasi waktu dalam pengembangan metode analisis cemaran dalam sediaan farmasi. Sekian saya kembalikan ke moderator. Oke, pada poin ketiga akan dibacakan oleh Nasti Fiandasari. Kepada Nasti saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem isokratif. Metode kromatografi menjadi pilihan karena kemampuan pemisahan senyawa secara simultan, identifikasi penentuan senyawa kimia, dan penetapan kadar. Jumlah cemaran berupa hasil degradasi pada umumnya sangat kecil sehingga dibutuhkan metode analisis yang sensitif, selektif, akurat, dan presisi. Baku pembandingan cemaran sulit diperoleh sehingga untuk pengembangan metode analisis dilakukan dengan cara degradasi paksa dengan berbagai kondisi. Selanjutnya ada metode kromatografi. Yang pertama adalah hidrolisis asam, yang kedua hidrolisis basa, yang ketiga hidrolisis netral. Yang keempat fotolisis, yang kelima oksidatif, dan yang keenam itu panas. Selanjutnya ada hasil degradasi paksa. Tidak terdegradasi pada kondisi hidrolisis netral, oksidatif, H2O2, panas, dan fotolisis. Degradasi paksa pada suasana hidrolisis asam dan basa menunjukkan amlodipin besilat terdegradasi. Studi degradasi paksa pada kondisi asam membentuk 3 produk degradasi dan 2 produk degradasi pada kondisi basa. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, pada poin keempat akan dibacakan oleh Nur Asriyani Rahayu. Kepada Nur Asriyani Rahayu, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja prosedur studi degradasi paksa dengan metode HPLC. Prosedur studi degradasi paksa dengan metode HPLC meliputi degradasi alkali, degradasi asam, degradasi oksidatif, dan juga degradasi elektrokimia. Nah, salah satu prosedur degradasi amlodipin yang kami kaji dari jurnal
yang kami ambil yaitu degradasi alkali. Degradasi alkali melibatkan studi degradasi alkali yang dilakukan dengan menggunakan 1 ml larutan stok dan 9 ml serta 0,1 molar per liter NaOH. Larutan disimpan pada suhu kamar selama 4 jam. Setelah itu, larutan dinetralkan dengan 0,1 molar asam klorida. Larutan diencerkan hingga 100 ml dengan fase gerak untuk menyiapkan larutan 10 mikrogram. Hasil dari degradasi ini menunjukkan bahwa amlodipin besilat stabil di bawah kondisi yang diterapkan dan tidak ada perubahan kromatogram dari amlodipin besilat. Selanjutnya, percobaan kedua yang dilakukan yaitu dengan menggunakan 1 ml larutan stok dan 5 ml NaOH 0,1 molar per liter. Larutan disimpan pada suhu 80 derajat Celcius selama 6 jam. Setelah itu, larutan dinetralkan dengan asam klorida. Larutan kemudian diencerkan hingga 100 ml dengan fase gerak untuk menyiapkan larutan 10 mikrogram per mililiter. Percobaan ketiga dilakukan dengan menggunakan 1 ml larutan stok dan 0,2 ml 5 mol per liter NaOH. Larutan disimpan pada suhu 80 derajat Celcius selama 6 jam. Setelah itu, larutan dinetralkan dengan asam klorida. Kemudian larutan diencerkan hingga 100 ml dengan fase gerak untuk menyiapkan larutan 10 mikrogram per mililiter. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk poin yang terakhir akan dibacakan oleh Nur Aziza Ansar kepada Nur Aziza. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya hasil dari degradasi amlodipin. Studi menunjukkan degradasi lengkap amlodipin besilat dalam 5 mol per liter NaOH pada 80 derajat Celcius selama 6 jam, sedangkan terdegradasi sedang dalam alkali 0, mol liter per liter NaOH pada 80 derajat Celcius selama 6 jam 42,0%. Di bawah kondisi asam, amlodipin besilat terdegradasi hingga 75,2%. Obat ini sangat terdegradasi dalam kondisi oksidatif 80,1%. Dengan voltametri siklik 66,5%, degradasi amlodipin besilat tercapai. Setelah 9 jam siklisasi, voltamogram menunjukkan bahwa permulaan oksidasi amlodipin digeser sebesar 200 ke potensial yang lebih negatif. Selain itu, dengan menggunakan teknik spektrometri massa, kami mengidentifikasi keberadaan turunan dehidroamlodipin CH2N20Cl sebagai salah satu produk degradasi paksa dalam degradasi oksidatif dan asam amlodipin. Prosedur degradasi studi LC-MC. Selain analisis HPLC, produk degradasi amlodipin besilat di bawah kondisi stres, studi LC-MC dilakukan. Prosedur LC-MC MS termasuk degradasi basa, asam oksidatif, dan elektrokimia dari amlodipin besilat. Degradasi elektrokimia amlodipin besilat dilakukan dalam 0,05 mol per liter NaHC O3. Eksperimen elektrokimia menunjukkan degradasi karena setelah 9 jam siklisasi awal oksidasi, amlodipin bergeser 200 MV ke potensial yang lebih negatif. Berdasarkan hasil kromatografi cair, 66,5% degradasi amlodipin besilat tercapai. 3 produk degradasi ditemukan 7.521 menit dengan rumus molekul yang diusulkan C21H18N2O6, C23H3ON2O5, dan C18H22N2O7. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari PPT yang telah kami buat, yaitu pertama, degradasi obat dilakukan untuk memecah senyawa kompleks dari suatu obat menjadi senyawa yang lebih kecil. Yang kedua, degradasi paksa obat amlodipin dengan metode kromatografi
mendapatkan hasil bahwa hanya didapatkan hasil degradasi paksa, hidrolisis, asam, dan basa. Yang ketiga, terdapat 2 prosedur degradasi obat amlodipin, yaitu prosedur HPLC dan prosedur studi LC atau MS. Yang keempat, hasil degradasi dari prosedur HPLC didapatkan turunan dehidro, amlodipin, CH2N2OCl, sedangkan hasil degradasi dari prosedur LCMS didapatkan 3 produk degradasi dengan rumus molekul yang diusulkan C21H118, N206, C23H3ON205, dan C1822N207. Demikianlah hasil PPT yang telah kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.